bertemu pada acara kali ini, yaitu acara sosialisasi KRS Teknik Mesin Untirta untuk semester ganjil tahun 2026-2027. Eh, Mungkin untuk membersihkan waktu, mari kita buka acara kali ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua adalah pemaparan dari jurusan Teknik Mesin mengenai pengontrakan kartu rencana studi kepada yang terhormat Kepala Jurusan Teknik Mesin Bapak Insinyur Dimas Satria STMN dan Bapak Dr. Mekro Permana Pinem STMT selaku Sekretaris Jurusan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih Mas Fatah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti mungkin yang akan lebih komplit Pak Mekro yang akan menyampaikan ya. Mungkin yang pertama terkait kurikulum. Jadi di kita itu kurikulum terakhir itu kurikulum 2022 ya. Kurikulum 2022. Nah, ada aturan di LAM teknik ya, kalau kurikulum itu wajib dievaluasi setiap 4 tahun sekali, 4 sampai 5 tahun sekali, sehingga tahun 2026 ini kita melakukan evaluasi kurikulum. Dan evaluasi kurikulum sudah dilakukan sejak tahun 2025 ya kemarin. Sebentar. Sebentar. Administrasi rapatnya. Nah, saya nyari dokumen dulu. Di kurikulum. Bentar. Bentar ya. Ya, coba saya izin share dulu ya, Pak Mekro sebentar. Jadi ini untuk peta jalan kurikulum kita tahun 2026. Jadi tadi setiap aturan dari non teknik setiap 4 sampai 5 tahun sekali itu harus dievaluasi kurikulumnya. Sehingga kita mulai dari Februari 2025 ini kita menyusun PEO ya, Program Educational Objective. Jadi tujuan pendidikan di jurusan teknik mesin.
serta mata kuliah umum. Kemudian penetapan visi keilmuan, penetapan profil lulusan, bahan kajian, mata kuliah, dan alokasi SKS. Kemudian Maret 2025 kita kurikulum, peta kurikulumnya, kemudian April melakukan analisa pembelajaran, itu ya sampai di tanggal 9 September. 9 September ini kita pleno untuk FGD dengan seluruh stakeholdernya. Jadi ada asosiasi Badan Kerjasama Teknik Mesin waktu itu, Prof. Harwin, Ketua Bidang Kurikulum di BKSTM. Kemudian dari alumni itu ada perwakilan dari industri petrokimia, industri baja, kemudian dari luar negeri, ya, kemudian dari PNS, dari yang alumni kita yang kuliah lagi dan sebagainya. Nah, ini untuk peta jalannya ya. Kemudian 20 Juli kemarin kita melakukan sosialisasi. Ini untuk peta jalan kurikulum 2026 ya. Nah, kenapa harus dilakukan evaluasi? Karena tadi selain aturan 6 teknik harus 4 sampai 5 tahun sekali dilakukan evaluasi, juga ada perubahan kebijakan dari atas, yaitu dulu mungkin 2022 fokus atau prioritas dari Menteri Pendidikan waktu itu adalah MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga kita sesuaikan dengan kebutuhan MBKM waktu itu. Nah, salah satu yang paling mendasar adalah peletakan posisi mata kuliah umum. Mata kuliah umum yang Pancasila, kewarganegaraan, moderasi beragama, English, dan sebagainya itu di semester-semester akhir. Ya, semester 6, 7 ya. Nah, itu karena ada perubahan kebijakan dari UNIF, dari kementerian, kemudian dari UNIF, ya. Dari UNIF juga ada perubahan terkait dengan penetapan SK MKU ya. Ini mungkin saya share di sini. Ini dari UNIF, penetapan dan penetapan mata kuliah umum. Jadi kayak tadi mata kuliah umum, ya, bahasa Indonesia, agama dan sebagainya itu ada di semester 1, 2 ya. Jadi tidak di semester akhir lagi. Ini SK Rektor. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan. Yang menyesuaikan juga waktunya nggak pendek, kita butuh waktu yang panjang ya Pak Mekro ya. Nah, ini nanti kita kemarin sudah komunikasi dengan bagian akademik UNIF terkait dengan kurikulum. Jadi angkatan 2020 sampai 2025 tetap menggunakan kurikulum 2022 ya, tetap menggunakan kurikulum lama sehingga meminimalkan dampak kerugian yang diterima oleh mahasiswa. Misalnya di kurikulum lama 2022 SKS kalkulus 4 ya, matematika 3, 4 ya. Nah, di kurikulum baru 2026 itu 3 maksimal 3. Sehingga kalau kita berlakukan kurikulum baru ke mahasiswa lama tentu akan berdampak ya. Yang dapat A pengalinya 4, jadi pengalinya 3 dan sebagainya ya. Kemudian mata kuliah pilihan juga mahasiswa angkatan 2020 sampai 2025 tetap 2 mata kuliah pilihan. Kemudian nah, kalau misalnya kurikulum 2026 ini berlaku untuk angkatan 2026 dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya kalau ada angkatan atas mengulang semester bawah, berarti mahasiswa semester atas tersebut menghubungi jurusan ya, mungkin dalam hal ini Pak Mekro, karena mata kuliah kurikulum 2022 dan 2026 ini berbeda kodenya ya. Angkatan 26 kurikulum 26 ini kodenya nanti MES 626. Kalau angkatan 20 sampai 25 MES 622 kodenya ya.
nanti tolong diperhatikan mahasiswa lama ini, jangan mengambil mata kuliah yang kodenya MES 626. Harus MES 622 ya. Nah, itu jadi masalah kalau misalnya mahasiswa angkatan 20 sampai 25 itu mengulang mata kuliah bareng angkatan 26 ya. Otomatis kan kodenya 626 ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi nanti mahasiswa yang mengulang tersebut harus menghubungi jurusan, nanti baru dibukakan mata kuliah yang sama, tapi kodenya berbeda. Itu mungkin nanti lebih teknisnya Pak Mikro ya nanti. Kemudian untuk mahasiswa baru itu nanti dari jurusan ya, saya sama Pak Mikro nanti untuk pedoman pembimbing akademiknya. Nah, angkatan 2025 nanti mulai di-share ke dosen yang lainnya. Ya, dalam hal ini nanti ada Pak Imron, kemudian Bu Sofi ya, Pak Imron, Bu Sofi, dan satu lagi siapa ya? Pak Imron, Bu Sofi. Ya itulah nanti mungkin nanti akan diumumkan ya untuk angkatan 25. Untuk angkatan yang lain pembimbing akademiknya tetap. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan lagi terutama untuk angkatan 20 ya, tapi menutup kemungkinan angkatan 21 dan seterusnya bahwa tidak ada perbaikan nilai ya, nomor perbaikan nilai. Tidak ada perbaikan nilai, ujian khusus itu sekarang sudah nggak ada. Kemarin angkatan semester kemarin itu nggak diakomodir oleh universitas gitu ya. Jadi minta tolong untuk nanti teman-teman dicek lagi. Kemudian himpunan mungkin mengkolek ya mahasiswa yang memiliki masalah terkait akademik, mulai di data ya, selama KRS-an ini nanti bisa dibuka mata kuliah MBKM ya Pak Mikro. Nah, MBKM ini juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang magang, kemudian yang memiliki prestasi juga pasti kita akan seleksi juga ya prestasi-prestasinya. Itu di data ya. Kemudian mata kuliahnya apa? Nanti akan dibukakan mata kuliah MBKM ya. MBKM itu nanti tidak ada kelas, tidak ada perkuliahan. Mungkin itu ya dari saya, nanti mungkin lebih detail ada di Pak Mikro dan mungkin ditanya jawab ya. Mungkin dari saya demi nggak masuk ke nanti kurang fit. Makasih Pak Fatah. Siap. Ya, terima kasih atas penyampaian informasinya pada Ketua Jurusan Bapak Insinyur Dimas Satria STMeng. Dan selanjutnya akan diadakan pembicaraan kembali sosialisasi KRS lebih lanjut oleh Sekretaris Jurusan kepada yang terhormat Bapak Dr. Mikro Permanapinem STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang baru masuk ya, angkatan 26. Saya nggak tahu, tadi saya coba search kapasitas maksimum Zoom kita 300 ya Pak Dimas sepertinya ya. Iya, yang 300 ya. Apa nggak bisa ditambah ya? Saya coba cek nggak bisa ditambah, soalnya ada yang nggak bisa masuk ya. Ada yang nambahinnya memang cuma segitu ya. Kemungkinan sih memang di 300 Pak, di limit sih Pak. Oh, di limit, oke. Nanti untuk teman-teman yang nggak bisa join mungkin nanti bisa tolong di inform ya Mas Fatah ya. Baik Pak. Yang pertama mungkin ya
disampaikan Pak Dimas, sepertinya backgroundnya kalian sudah cukup aware ya. Nanti kalaupun nggak ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut, silakan monggo ditanyakan saja langsung. Tapi mungkin saya tambahkan detail sedikit saja. Jadi sudah kelihatan ya, apa namanya, Microsoft Excel ya. Kelihatan nggak ya? Saya share. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman seperti ini bahwa nanti kita itu ada di masa transisi. Kita ada kurikulum di tahun 2022 dan kurikulum di tahun 2026 yang saat ini. Nah, tapi seperti yang Pak Dimas sampaikan, jadi kita itu nggak ada konversi lagi ya. Jadi yang ada adalah setiap orang itu cuma punya satu kurikulum. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah dengan kode MK22, tahunnya dari mana? Dari sininya nih. Di sininya ada MES 622. 6 itu artinya KKNI ya, level KKNI. Jadi kalian nanti sarjana itu lulus level 6 KKNI di dalam peraturan. Itu setara dengan sarjana. Kemudian 22 itu tahunnya, tahun 2022. Makanya nanti di 2026 kodenya itu 626. Ya. Nah, yang perlu aware adalah untuk yang mahasiswa baru ada 625. Ya. Kenapa 625? Karena memang mata kuliah yang warna ini apa hijau muda ini adalah mata kuliah universitas di mana itu sudah ada SK rektornya tahun 2025. Jadi kita mengacu ke sana. Saya nggak tahu mungkin ini problem nggak ya 2 tahun kode gitu. Sepertinya nggak ya kalau dalam diambil dalam satu waktu yang sama gitu ya. Nah jadi yang perlu diperhatikan di make sure bahwa ketika kalian KRS itu kodenya itu bagi mahasiswa lama itu 622 depannya, bagi mahasiswa baru itu 626 dan 625. Ya. Nah, tadi mungkin yang jadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada yang mengulang gitu ya. Sementara kalau yang sekarang kan hanya ada di semester 1 ya. Jadi semester 3, 5, 7-nya itu masih pakai yang lama. Jadi no problem kecuali ada yang mengambil di semester 1. Nah, itu tadi kita perlu buka kelas khusus karena tetap harus kodenya adalah kode yang mata kuliah lama. Misalnya kalian mau ngambil di kalkulus 1 gitu ya. Nah, kalkulus 1 tapi dengan kode 622. Nah, defaultnya, by default kita itu nggak buka di semester ini. Karena semester ini, semester 1-nya kodenya itu 626 dan dengan segala perubahannya ya, tadi SKS dan segala macamnya. Nah, tapi kalaupun itu ada, nanti silahkan dikomunikasikan, nanti kita coba arrange supaya nanti bisa di-adjust lagi ya, untuk jadwal dan pengajar. Oke. Kemudian yang penting juga adalah nanti coba dipastikan supaya nanti mahasiswa yang ngambil mata kuliah yang sifatnya itu misalnya ini misalnya Pancasila ya, terutama ini karena Pancasila itu sekarang dibuka untuk 622 dan 626 ya. Betul ya. Ya, itu yang perlu di-aware mungkin ya karena di semester 1 ada Pancasila, contohnya ya, contoh saja ini, dan untuk kurikulum 26, dan di semester 2 ada, di semester, saya lupa, yang dia juga ada dalam waktu yang sama, maka dibuka 2 ya, English for Purpose Academic misalnya. Ini kan semester 1 ada ya, tapi kodenya 625, kemudian untuk yang semester 7 itu 622. Jadi kita buka 2 kelas untuk 2 kodenya ya. Itu yang nanti coba make sure ya. Nanti setiap problem nanti bisa dikomunikasikan ya.
sepertinya itu saja untuk mengambil teknik KRS dan untuk mahasiswa lama sepertinya kalian sudah cukup aware, jadi kita nggak perlu review untuk ambil KRS untuk bagaimana siakang. Nah, yang mungkin perlu kita pertemuan lagi kali ya Pak Dimas ya nanti untuk teman-teman yang mahasiswa baru 2026 bagaimana melakukan KRS, terus aplikasinya juga mungkin baru ya karena baru masuk, jadi di siakang nanti kita coba guide untuk mengisi KRS-nya. Tapi mostly sudah cukup mudah karena 26 itu paket ya. Jadi kalian semester 1 dan 2, angkatan 26 itu nggak akan ngambil mata kuliah yang berbeda. Pasti sama, wajib sama. Itu pentingnya. Jadi cuman jangan sampai salah ambil kode, itu aja sih. Sepertinya itu aja Pak Dimas dan Mas Fatah untuk yang penting dari saya. Monggo Mas. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih kembali kepada Bapak Mekro sebagai sekretaris jurusan dan sebelumnya kepada ketua jurusan Bapak Dimas Satria. Mungkin bisa kita buka aja pertanyaan dari mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan bisa angkat tangan, raise hand, dan bisa Iya. ditanyakan pertanyaannya. Nanti sebelum ini mungkin ya, Fatah. Oh, boleh Pak. Ini kan 300 ya Pak Mikro, kita juga baru tahu. Tapi Zoom kanan ya. Maksudnya nggak ada limitasi waktu, bisa sampai kapan. Kalau yang langganan kan 40 menit ya, nggak langganan 40 menit ya Pak Mikro. Ini nggak bisa sampai berjam-jam. Cuma ternyata kayaknya ada limitasi di jumlah peserta ya 300. Ini baru kayaknya baru pertama kita pakai lagi ya setelah sebelumnya Iya. setelah sebelumnya belum diperpanjang. Nah ini udah diperpanjang. Nah nanti mungkin teman-teman di himpunan mungkin mengadakan lagi untuk memperkuat ya di setiap angkatan, misalnya ini angkatan 20 sampai angkatan 23 misalnya. Kemudian di angkatan 20 sampai 22 misalnya ya. Kemudian angkatan 23 sendiri, angkatan 24 sendiri, 25 sendiri, 26 sendiri mungkin untuk memperkuat di situ. Nanti di samping juga kita mungkin akan mengadakan juga sarasehan akademik biasa ya ya nanti lihat-lihat waktu mungkin ya sambil menunggu. Nah nanti mungkin teman-teman di sini yang mau ditanyakan disampaikan aja nanti supaya ketika memperkuat di angkatan yang lainnya bisa lebih detail ya, atau nanti mungkin perwakilan dari teman-teman himpunan juga bisa nanya ke Pak Mekro atau saya ya untuk ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Itu ya Pak Mekro. Mungkin sekarang nggak apa-apa diskusi dulu atau yang mau ditanyakan. Oke, dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya, silakan bisa di raise hand aja. Boleh, silakan Bang Farhad. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan saya Farhad Hermawan. Saya juga izin Pak, saya tidak bisa on kamera ini karena HP saya bermasalah Pak. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama terkait jika misal saya mau mengambil mata kuliah Besoknya ada jamnya, jam berapa? untuk mengulang itu Sampai sore aja kan. Pesan-pesan itu udah kayak input nilai itu. Baik, saya lanjutkan kembali. Jika saya ingin mengambil kembali mata kuliah yang mau saya ulang karena saya mau perbaiki nilai, Pak, itu misalkan saya mau mengambil perkal 1, apakah itu nanti perkal 1 itu dibukanya itu yang M26 atau M22 itu Pak? Karena kan itu di
di apa ya, diambilnya kan oleh Mama bodo amat ditinggal lah. itu kan diambilnya oleh anak-anak angkatan 24 ya Pak, begitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu terkait mata kuliah pilihan Pak. Untuk sekarang itu mata kuliah pilihan itu minimalnya 2 apa 3 ya Pak? Cukup dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Farhad. Mungkin langsung aja ya Pak Dimas ya. Tadi ya mungkin apa namanya? Yang pertama kalau perkal nggak ada masalah Mas. Jadi memang karena yang 26 itu yang mengalami adalah angkatan 26. Jadi mata kuliah yang semester 3 no problem ya. Semester 3, semester 5 itu masih sama. Jadi Masnya bahkan belum dibuka 26 626 untuk perkal itu belum ada karena yang 626 itu hanya di semester 1 sekarang. Nah, semester depan baru masuk semester 2 ya. Jadi no problem. Nah, kemudian kalau untuk mata kuliah pilihan karena memang ikutnya adalah kurikulum 2022 ya berarti MKP-nya juga 2 Mas. Karena jumlah SKS-nya ini sudah pas 145 gitu loh. Dengan asumsi 145 itu adalah 2 MKP ya. Nah, kalau yang 26 itu MKP-nya ada 3. Tapi tetap jumlah totalnya itu juga tetap 145. Artinya asumsi ini 3 mata kuliah pilihan itu untuk semester 26. Jadi Masnya nggak masalah. MKP-nya tetap 2, kemudian perkal bisa diambil. Itu aja mungkin ya, Mas Farhad ya. Perkal, jadi no problem, nothing change lah. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti Pak kalau misalkan saya mau mengambil mata kuliah pilihan lebih dari 2, nggak apa-apa tapi Pak? Ya, nggak masalah. Dari kemarin nggak masalah itu Mas, boleh. Mau 3, 4 juga boleh. 5 kan nggak apa-apa. Kalau Mas ada SKS mau belajar ya silakan aja Mas, boleh. Tapi minimal nggak boleh kurang ya. Minimal itu kan artinya tidak boleh kurang. Ya Tetapi Pak, baik Pak. Ya, nggak ada batas atas ya, silakan aja. Terima kasih Pak. Ya, Pak Dimas mungkin ada yang tambahin? Iya, mungkin tadi sama ya yang disampaikan Pak Mekro. Jadi apa mahasiswa yang mengulang itu kalau ngulangnya bareng angkatan 26 itu mungkin yang perlu dinotis ke kita ya. Tapi kalau ngulangnya bareng angkatan 24, 25 itu nggak masalah. Nanti lihat aja kode mata kuliahnya masih 622 ya. Mata kuliah pilihan tadi minimal 2 untuk angkatan 22, 23, 24, 25. Mau nanti mau dimasukin transkrip 3, 4 juga boleh. Yang penting sarjana itu minimal 145 di kita ya. Maksimal 160 SKS. Gitu. Mungkin tambahan itu aja Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Mekro dan Pak Dimas. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kemudian dari mahasiswa yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada yang mau ditanyakan? Untuk angkatan 2 untuk mata kuliah yang di pedoman baru nanti tolong dicek ya untuk nilai D itu maksimal 2 ya. D maksimal 2 mata kuliah. Kemarin ada yang kelewat tuh 3 jadi kalau 3 nggak bisa lulus ya Pak Mikro ya. D maksimal 2 mata kuliah. Nggak boleh ada nilai E. Itu mungkin tambahan. Ya.
Mungkin dari Mas Novel ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya itu Pak dong, Jan. dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2024. Sebenarnya saya lebih bertanya ke arah mahasiswa yang mengulang yang ganjil pas semester 1. Nah, nanti itu bagaimana ya Pak untuk teknisannya terkait mahasiswa-mahasiswa yang mata kuliahnya yang nilainya kurang di semester 1 seperti itu Pak. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Mungkin bukan semester 1 ya, tapi yang ngulang bareng mahasiswa angkatan 2026 Pak Mikro ya. Iya, Ya, betul. Kalau misalnya diambilnya sekarang, Mas, berarti yang cuma semester 1. Tapi kalau misalnya semester depan misalnya, mau ambil semester 2, karena sudah angkatan 226, berarti ya ikut yang 26 gitu, Mas. Kayak kewarganegaraan atau apa ya, Pak Mikro, ketanpangan atau kewarganegaraan itu kan eh, semester 1, tapi yang semester 7 juga ada ya, atau 5 ya. Nah itu Iya, betul. Itu nggak berubah, tetap dibuka. mm, itu tetap dibuka, tapi nanti teman-teman yang angkatan 24 atau 23 itu ngambilnya yang pokoknya yang kodenya 622 aja, bukan yang 626. Ya, kewarganegaranya 622, Pancasilanya 622, bahasa Inggrisnya 622, yang kodenya 622 itu ya. Ya, yang ini ya maksudnya ya. Ya, jadi nggak ada masalah, Mas. Jadi selama itu masih yang apa namanya, masih semester 3, 5, 7, no problem. Yang sekarang itu cuma di semester 1 ya. Kalau misalnya 3, 5, 7, no problem. Terus tadi ada yang nanya MK pilihan ya. Mungkin sekedar gambaran aja, MK pilihan juga sudah dimasukin di jadwalnya. Sorry, ini yang... Nah, ini. Jadi nanti bisa dicek aja ya, apa namanya, di siakalnya. Mbak Rika lagi masukin, mungkin bertahap kalau belum selesai ya. Jadi ada alat penukar kalor, kemudian ada CFD untuk Pak Hadi dan sebagainya. Jadi nanti dicek langsung aja di siakalnya ya. Mungkin itu aja kali. Kalau clear enough, Mas Noval, atau ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Nggak apa-apa, monggo. Cukup Pak, terima kasih atas informasinya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dari Bapak Dimas dan Pak Mikro. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai sosialisasi kata rencana studi pada semester ganjil pada tahun 2026-2027. Bahwasanya ada perubahan kurikulum yang dimana kurikulum 2022 yang akan digunakan pada angkatan 2020 sampai 2025 dengan kode MES 622 dan juga kurikulum 2026 yang dikontrak oleh angkatan 2026 dengan kode MES strip 626. Kemudian perubahan kembali tadi sempat dibahas juga perubahan pembimbing akademik dari angkatan 25 yang akan berubah dari Pak Mikro dan Pak Dimas menjadi Pak Imron dan Bu Sofi dan beberapa dosen lain. Kemudian untuk angkatan 2020 dan 2021 tadi tidak ada perbaikan nilai dan kami dari Himpunan Mahasiswa Mesin khususnya dari pendidikan akan mendata apa-apa saja keluhan dari akademik dan juga kami akan mendata mahasiswa-mahasiswa yang akan mengulang mengontrak mata kuliah pada semester 1 khususnya yang barang angkatan 2026 untuk dibuka kelasnya dengan kode MES 622 dan juga pendataan mengenai mata kuliah MBKM yaitu magang dan prestasi yang dimana itu menjadi kelas tidak ada kelas atau tidak ada perkuliahannya. Dan selanjutnya nanti bakal diadakan kembali jika perlu sosialisasi tiap angkatan untuk lebih jauh mengenai informasi yang akan dilakukan. Dan kemudian
eh, MKP tetap di 2 MK dan boleh lebih, dan kemudian pengulangan untuk MK di semester 3 atau 5 itu masih tetap bisa dilakukan dengan kode MES 622. Mungkin untuk kegiatan sosialisasi KRS pada kali ini dicukupkan, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ketua Jurusan Bapak Insinyur Dimas Satria STMeng dan juga Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Untirta Bapak Dr. Mikro Permana Pinum STMT, dan juga para mahasiswa Teknik Mesin Untirta dari angkatan 2020 sampai 2026. Dan terakhir, sebelum penutup, mungkin kita akan ada dokumentasi. Boleh bisa di on cam dulu untuk teman-teman mahasiswa. Oke, jadi ada 12 slide, jadi nanti akan di screenshot ya. Mungkin dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kelima. Lumayan banyak ini. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 6. Slide ke-7. Slide ke-8, 9, 10, dan 11. Oke. Mungkin itu saja dari kami, Himpunan Mahasiswa Mesin Cipta. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen dan kepada mahasiswa. Diharapkan adanya sosialisasi KRS kali ini bisa dapat gambaran sebagai gambaran untuk kita melakukan perkuliahan pada semester ganjil, dan semoga kita selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. wabarakatuh. Bang, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.